Sahabatku, di zaman yang sibuk dengan pencitraan, pengakuan, dan jumlah pengikut di dunia maya, kita sering lupa bahwa kemuliaan sejati tidak selalu terlihat. Ada orang-orang yang amalnya tersembunyi, langkah-langkahnya tak didengar bumi, tapi dicatat dan dielu-elukan oleh langit. Salah satu dari mereka adalah Uwais Al-Qarni, seorang lelaki miskin dari Yaman yang tak dikenal oleh dunia. Namun namanya disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan didatangi oleh dua sahabat yang paling mulia, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Apa yang membuatnya begitu mulia? Apa rahasia besar dalam hidupnya? Mari kita selami pelan-pelan kisah yang bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka jalan menuju ridho Allah. Tapi sebelumnya, saya harap tonton kisah ini sampai selesai, supaya pesan moral dan hikmah dari cerita ini tidak terlewatkan. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Uwais dilahirkan di sebuah dusun terpencil di negeri Yaman. Tak banyak yang tahu kapan tepatnya ia lahir. Ia hidup dalam kondisi serba kekurangan. Rumahnya kecil, pakaiannya lusuh, dan tubuhnya kurus karena sering menahan lapar. Namun ia tumbuh menjadi pemuda yang penuh ketenangan, lembut tutur katanya, dan tunduk kepada Allah. Ia tak dikenal di pasar, tak punya jabatan, tak punya kekuatan, bahkan orang-orang sering meremehkannya. Tapi Uwais punya dua hal yang tak ternilai: hati yang bening dan ibu yang dicintainya melebihi dirinya sendiri. Ibunya adalah seorang wanita tua rentak, kedua matanya buta, kakinya lumpuh, tak bisa berjalan, tak bisa duduk sendiri, semuanya harus dibantu oleh Uwais. Setiap pagi, Uwais bangun sebelum subuh. Ia wudhu diam-diam, sholat dalam gelap, lalu mengangkat ibunya ke pangkuannya. Ia bersihkan tubuhnya, menyuapi dengan penuh kelembutan, lalu bekerja menjadi penggembala, hanya untuk mendapatkan beberapa dirham untuk makan hari itu. Dan setiap malam, ia duduk di samping ibunya sambil mendengarkan cerita masa lalu sang ibu. Walau ia sudah hafal seluruh ceritanya, tak pernah sekalipun Uwais membantah perintah ibunya. Suatu malam, sang ibu berkata lirih dengan suara gemetar, "Uwais, ibu ingin pergi ke Ka'bah. Ibu ingin melihat rumah Allah sebelum meninggal." Uwais terdiam, lalu menunduk, lalu diam lagi. Ia tahu perjalanan dari Yaman ke Mekah sangat jauh, dan ibunya tidak pernah bisa berjalan. Tak ada kendaraan, tak ada uang, tapi baginya keinginan ibunya adalah keputusan hidupnya. Beberapa hari kemudian, ia mulai bekerja lebih keras. Ia menabung, menahan lapar, menjahit sendiri pakaian ibunya, dan membuat tanduk dari kayu dengan tangannya sendiri untuk bisa menggendong ibunya sepanjang jalan ke Mekah. Setelah semuanya siap, ia memanggul ibunya dan mulai berjalan kaki menuju tanah suci. Berhari-hari, berminggu-minggu, ia berjalan menyusuri padang pasir. Di siang yang membakar, ia memayungi ibunya dengan tubuhnya sendiri. Di malam yang dingin, ia peluk ibunya agar tetap hangat. Ia tidak pernah mengeluh, karena dalam hatinya hanya satu niat: buat ibuku bahagia dan Allah akan meridhoi. Akhirnya Uwais sampai di Mekah. Ia membawa ibunya tawaf. Ibunya menangis di depan Ka'bah, dan Uwais hanya tersenyum. Tangannya menggenggam erat kursi kayu yang telah membawanya sejauh itu. Setelah ibadah usai, ibunya bertanya, "Uwais, engkau sudah sampai di rumah Allah.
engkau tidak ingin bertemu dengan Rasulullah?" Uwais menunduk lalu berkata dengan tenang, "Ibu, engkau adalah tugasku. Aku takkan tinggalkan engkau hanya untuk menuruti keinginanku sendiri." Ia tidak menemui Rasulullah. Ia memilih kembali demi menjaga ibunya. Dan karena pengorbanan itu, langit pun bersaksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari berkumpul bersama para sahabat. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya ada seorang hamba Allah yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Dialah Uwais Al-Qarni." Lalu beliau berkata kepada Umar dan Ali, "Jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa darinya. Mintalah agar ia memohonkan ampun untuk kalian." Umar dan Ali pun tercengang. Bagaimana bisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama seseorang yang bahkan tak pernah mereka kenal? Sejak saat itu, setiap musim haji, mereka berdua menyambut jamaah dari Yaman dan mencari-cari lelaki yang bernama Uwais Al-Qarni. Hingga pada suatu tahun, mereka menemukan seorang laki-laki yang sederhana, berpakaian sangat biasa, berdiam di pinggir tenda sendirian. Umar bertanya, "Siapa namamu?" "Aku Uwais." "Dari mana asalmu?" "Aku dari Yaman." "Apa engkau punya ibu?" "Ya, aku punya ibu." "Apakah engkau pernah sakit kulit dan disembuhkan kecuali sebesar dirham?" "Iya." "Bagaimana engkau tahu?" Mereka pun menangis. "Engkaulah orang yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohonkan ampun untuk kami." Uwais tersentak. Ia merasa bukan siapa-siapa. Ia menangis dan berkata, "Aku hanyalah seorang hamba biasa. Kalian para sahabat Nabi, kenapa kalian meminta doa dariku?" Namun ia tetap mendoakan mereka, lalu segera pergi meninggalkan tempat itu agar tak dikenal, karena ia tak ingin amalnya dicuri oleh pujian manusia. Sahabatku sekalian, hari ini kita mendambakan pujian, ingin dikenal, ingin disanjung. Namun lihatlah, Uwais Al-Qarni menolak untuk dikenal karena ia hanya ingin dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah memimpin pasukan, tidak pernah menulis kitab, tidak pernah memberi khutbah, tapi ia menyentuh langit hanya dengan baktinya kepada ibunya. Rasulullah tidak pernah bersabda seperti ini kepada siapapun selain dia. Bakti Uwais menjadikannya mulia. Doa Uwais menjadi wasilah dikabulkannya permohonan para sahabat. Hati Uwais menjadi cermin hati yang bersih dan jujur, dan ketulusannya membuat bumi malu dan langit bangga. Sahabatku sekalian, kita tak harus menjadi orang besar untuk jadi mulia. Cukup bersihkan hati, berbaktilah kepada orang tua, sembunyikan amal, dan ikhlaskan semuanya untuk Allah. Karena bisa jadi saat dunia lupa namamu, langit justru menuliskanmu dalam tinta cahayanya, seperti Uwais Al-Qarni. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.